Gak apa-apa sayang, kamu bisa belajar sama tante. Tapi pelan-pelan ya, tante sudah lama tidak merasakan. Jadi ini pasti sakit. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini? Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Dari luar, hidup Rani terlihat sempurna. Wanita berusia 45 tahun itu memiliki butik yang cukup terkenal di kotanya. Ia juga mengelola toko online yang berkembang pesat. Rumah besar dengan halaman rapi, mobil mewah di garasi, dan karyawan yang loyal, semuanya membuat orang berpikir Rani tidak kekurangan apapun. Namun, di balik senyum yang ia tampilkan setiap hari, ada ruang kosong yang tak bisa ditutupi. Sejak bercerai 15 tahun lalu, Rani menjalani hidupnya seorang diri. Ia memang berhasil membuktikan kemandirian, tapi hatinya tetap sering merasa hampa. Malam-malam di rumah besar itu sering terasa sunyi. Sesekali, Rani duduk di teras, menatap lampu jalan yang berkelip. Dalam hati ia bertanya, apakah memang begini takdirku? Mapan, tapi sendirian. Kesepian itu semakin terasa ketika banyak pria mencoba mendekat, tapi semuanya punya maksud tersembunyi. Beberapa kali pengusaha sukses datang menawarkan perhatian. Namun ujung-ujungnya mereka ingin menjadikan Rani simpanan. Rani, kamu tidak usah repot-repot kerja keras. Aku bisa menjamin hidupmu lebih dari ini. Ucap seorang pengusaha paruh baya suatu sore di kafe. Rani hanya tersenyum tipis. Terima kasih Pak, tapi saya sudah cukup dengan hidup saya sekarang. Di lain waktu, seorang influencer muda mengajaknya kolaborasi. Awalnya terdengar wajar. Tapi lama-lama Rani sadar tujuan sebenarnya hanya untuk menaikkan citra si pemuda. Kalau kita sering tampil bareng, orang-orang akan mengira aku dekat dengan pengusaha sukses, followers pasti naik, katanya sambil tertawa kecil. Rani menghela nafas, lalu menjawab dingin. Kalau begitu, sepertinya kita tidak perlu kerjasama. Belum lagi seorang pejabat tinggi yang terang-terangan menjanjikan kemewahan lebih. Dengan nada penuh percaya diri, ia berkata, aku bisa memberimu apa saja, hanya satu syarat, kamu jangan peduli dengan keluargaku di rumah. Kata-kata itu membuat dada Rani sesak. Baginya, perhatian yang datang selalu terikat dengan kepentingan pribadi. Tidak ada yang benar-benar tulus. Sepulang dari pertemuan-pertemuan seperti itu, Rani sering terduduk di kursi ruang tamunya. Ia menatap sekeliling. Dinding yang penuh lukisan, sofa mahal, lampu gantung yang berkilau. Semuanya tampak indah, tapi kosong. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Apa tidak ada seorang pun yang bisa melihatku sebagai wanita biasa, bukan sebagai janda kaya? Usia dan statusnya membuat pandangan orang terhadapnya berbeda. Ada yang meremehkan, ada pula yang iri. Tak jarang ia mendengar bisikan di belakangnya. Rani itu cantik, tapi ya sudah lama janda. Celetuk seorang ibu-ibu di arisan. Pantes banyak yang ngejar, siapa yang gak mau harta dan bisnisnya? Sambung yang lain. Kalimat-kalimat seperti itu membuat hati Rani semakin rapuh. Ia tidak pernah membalas, hanya menunduk dan berpura-pura tidak mendengar. Meski begitu, ia tetap menjalani hari dengan tegar. Pagi-pagi ia menyapa karyawannya dengan senyum. Selamat pagi semua, jangan lupa hari ini ada pesanan besar ya. Karyawan-karyawannya menghormatinya bukan hanya karena Rani bos mereka, tapi juga karena sikapnya yang adil dan rendah hati. Di tempat kerja, ia bisa mengalihkan pikirannya dari rasa sepi. Tapi saat malam tiba, kesunyian kembali menyelimuti. Rani sering berbaring di tempat tidur. Lampu kamar sudah redup, tapi matanya sulit terpejam. Ia memandang langit-langit, hatinya penuh tanya. Apakah aku ditakdirkan untuk selamanya sendirian? Atau masih ada kesempatan menemukan cinta yang benar-benar tulus? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, tapi jawaban tak kunjung datang. Hari itu, Rani sedang berjalan santai di sebuah pusat perbelanjaan.
Ia baru saja membeli beberapa perlengkapan butik dan tidak sadar dompetnya terjatuh. Dompet itu berisi uang tunai, kartu identitas, kartu kredit, dan beberapa dokumen penting. Setibanya di rumah, Ian baru menyadari. Tangannya merogoh tas, tapi dompet itu tak ada. Jantungnya berdegup kencang. "Ya Tuhan, dompetku!" gumamnya panik. Malam itu Rani gelisah. Ia mondar-mandir di ruang tamu, mencoba mengingat di mana terakhir kali ia memegang dompet. Ia tahu kalau dompet itu hilang, urusannya akan panjang. Segala macam pikiran buruk berkelebat di kepalanya. Keesokan paginya, bel rumah berbunyi. Seorang pemuda berdiri di depan pagar. Penampilannya sederhana, kemeja polos, celana jeans, dan ransel di punggung. Wajahnya terlihat sopan. "Permisi, Bu. Apakah benar ini rumah Ibu Rani?" tanyanya ramah. Rani mengangguk dengan sedikit heran. "Iya, saya sendiri. Ada apa?" Pemuda itu mengeluarkan sebuah dompet dari tas kecilnya. "Saya menemukan dompet ini kemarin di dekat parkiran mall. Setelah saya lihat ada identitas Ibu, jadi saya putuskan untuk mengembalikannya langsung." Mata Rani membesar. Ia segera menerima dompet itu dan mengecek isinya. Semua masih utuh. "Ya ampun, ini benar-benar dompet saya. Terima kasih banyak, Nak. Kamu sudah menolong saya," ucap Rani penuh lega. "Tidak usah berterima kasih berlebihan, Bu. Itu memang sudah seharusnya," jawab pemuda itu tenang. Rani mengamati pemuda itu sejenak. Ia tampak jujur dan tidak canggung. "Siapa namamu?" tanya Rani. "Ardi, Bu. Saya mahasiswa. Kebetulan kemarin ada kerja paruh waktu di dekat mall, jadi saya menemukannya," jelasnya. Rani merasa terkesan dengan sikap Ardi. Ia pun masuk sebentar lalu kembali dengan sebuah amplop berisi uang. "Ini sekadar ucapan terima kasih, tolong diterima," sambil mengulurkan amplop itu. Namun Ardi langsung menggeleng. "Maaf, Bu, saya tidak bisa menerimanya. Saya hanya mengembalikan apa yang bukan milik saya." Rani terdiam, sedikit kaget. Biasanya orang akan senang jika diberi uang. Tapi Ardi menolak dengan tegas. "Kalau begitu, minimal saya minta nomor ponselmu. Siapa tahu nanti saya butuh bantuan untuk hal lain," kata Rani mencoba mencari alasan. Ardi ragu sejenak, lalu akhirnya memberikan nomornya. "Baik, Bu, kalau memang hanya untuk komunikasi." Rani tersenyum. "Terima kasih sekali lagi, Ardi. Saya benar-benar lega sekarang." "Tidak apa-apa, Bu. Saya permisi dulu," ucap Ardi sambil menundukkan kepala sopan, lalu berbalik meninggalkan halaman rumah itu. Rani berdiri di depan pintu cukup lama setelah Ardi pergi. Dalam hati, ia bergumam, "Anak ini berbeda, sederhana tapi jujur. Jarang sekali ada yang seperti dia sekarang." Hari itu rasa syukur bercampur kagum menyelimuti pikirannya. Dompetnya kembali, tapi lebih dari itu, ada sesuatu dalam diri Ardi yang membuatnya penasaran. Ia tidak tahu apakah ini hanya kesan pertama atau awal dari sesuatu yang lebih panjang. Malamnya, Rani kembali membuka dompetnya. Ia menatap kartu identitas di dalamnya, lalu teringat wajah Ardi yang tenang dan perkataannya yang jujur. Bibirnya tersenyum tipis. "Ardi, pemuda yang berbeda dari yang lain," ucapnya lirih. Sejak Ardi mengembalikan dompet itu, pikiran Rani sering tertuju padanya. Bukan karena dompet yang kembali, tapi karena sikap Ardi yang jujur dan menolak imbalan. Malam-malam sepi yang biasanya hanya diisi lamunan, kini sesekali terisi dengan ingatan tentang pemuda sederhana itu. Awalnya, Rani ragu untuk menghubungi. Namun suatu malam, ia memberanikan diri mengirim pesan. "Ardi, ini Bu Rani. Terima kasih sekali lagi karena sudah mengembalikan dompet saya kemarin." Beberapa menit kemudian, balasan masuk. "Iya Bu, sama-sama. Tidak usah dipikirkan lagi." Pesan itu singkat, tapi membuat Rani tersenyum. Besoknya, ia kembali mengirim kabar. Kali ini tentang hal kecil. "Bagaimana kuliahmu hari ini?" Balasan datang. "Lumayan Bu, ada tugas yang cukup banyak."
tapi sudah terbiasa. Lambat laun, percakapan mereka menjadi lebih hangat. Rani mulai bercerita ringan, Ardi sesekali menanggapi dengan jujur tanpa basa-basi. Ada kesederhanaan dalam caranya bicara yang membuat Rani nyaman. Beberapa hari kemudian, Rani memberanikan diri mengajak Ardi bertemu di sebuah kafe. Ia beralasan ingin berterima kasih secara langsung. Ardi, kalau kamu ada waktu, ayo kita minum kopi di kafe dekat butik. Saya ingin ngobrol sebentar. Ardi sempat menolak halus. Tidak usah repot, Bu. Tidak perlu sampai begitu. Namun Rani meyakinkan. Bukan repot, anggap saja ngobrol biasa. Akhirnya Ardi datang. Mereka duduk di sudut kafe yang tenang. Rani mengenakan pakaian sederhana agar tidak terlalu mencolok. Sementara Ardi tetap dengan gaya apa adanya. Obrolan awal cukup canggung. Rani banyak bertanya. Ardi menjawab singkat tapi sopan. Ardi, orang tuamu tinggal di kota ini juga? Tanya Rani. Iya, Bu. Ayah sudah pensiun. Ibu ibu rumah tangga. Saya anak pertama, jadi sambil kuliah saya juga kerja paruh waktu. Kerja apa? Kadang jadi kurir, kadang bantu di toko buku, apa saja yang penting halal, katanya tenang. Rani mengangguk. Ia semakin kagum pada kesederhanaan Ardi. Obrolan pun berlanjut. Perlahan suasana mencair. Rani mulai melempar beberapa candaan kecil. Kamu ini jujur sekali. Jarang ada anak muda yang bicara sepolos itu, ucap Rani sambil bertersenyum. Ardi hanya senyum tipis. Memang begitu adanya, Bu. Kalau terlalu dibuat-buat malah repot sendiri. Percakapan itu membuat Rani merasa lebih dekat. Ada rasa hangat yang muncul setiap kali Ardi bicara apa adanya. Seusai pertemuan, komunikasi mereka semakin intens. Rani mulai mengirim pesan di pagi hari, menanyakan kabar, atau sekedar mengingatkan makan. Ardi, jangan lupa sarapan ya. Jangan terlalu sibuk kerja. Iya, Bu. Terima kasih sudah mengingatkan. Hari demi hari, perhatian Rani semakin terasa. Ia mulai melantarkan godaan halus, meski dibungkus dengan bercanda. Kalau kamu deket sama saya, jangan sampai nanti ada yang cemburu ya, tulis Rani suatu malam. Ardi sempat terdiam lama sebelum membalas. Saya hanya anggap ibu seperti keluarga, jangan salah paham. Balasan itu membuat Rani sedikit tersentuh. Ia tahu Ardi menjaga jarak. Tapi justru sikap itu membuatnya semakin penasaran. Dalam hatinya, Rani merasa Ardi bukan sekedar pemuda baik hati. Ada sesuatu pada dirinya yang membuat kesepian Rani berkurang. Malam-malam sunyi yang biasanya terasa panjang, kini terisi dengan percakapan lewat pesan singkat. Dan tanpa sadar, Rani mulai menunggu kabar dari Ardi setiap hari. Hari-hari Rani kini berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang dinantikan setiap pagi. Kabar dari Ardi. Meski singkat, balasan pesan dari pemuda itu membuatnya bersemangat menjalani hari. Semakin lama, Rani tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Ia mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih jelas. Panggilan yang semula formal berubah menjadi lebih hangat. Ardi, sudah makan? Jangan sampai sakit ya, tulis Rani suatu malam. Balasan Ardi tetap sederhana. Sudah, Bu, terima kasih. Rani tersenyum membaca pesan itu. Ia tahu Ardi masih menjaga jarak, tapi hatinya justru semakin ingin mendekat. Suatu malam, Rani mengirim pesan panjang. Ardi, boleh saya jujur? Kadang saya merasa hidup ini kosong. Banyak orang lihat saya punya segalanya, tapi sebenarnya saya kesepian. Tidak ada yang benar-benar peduli, kecuali karena kepentingan mereka. Entah kenapa, saya merasa lebih tenang kalau ngobrol dengan kamu. Ardi membaca pesan itu berulang kali. Ia terdiam lama, tidak tahu harus membalas apa. Akhirnya, ia menuliskan, saya minta maaf kalau selama ini kurang menanggapi. Tapi jujur, saya menghargai ibu. Saya tahu kesepian itu berat. Jawaban sederhana itu membuat Rani terharu.
Untuk pertama kalinya ia merasa ada seseorang yang mendengarkan dengan tulus. Setelah percakapan itu, Ardi mulai lebih terbuka. Jika biasanya ia hanya membalas singkat, kini ia mulai bercerita tentang tugas kuliah, tentang pekerjaannya yang kadang melelahkan, bahkan tentang keluarganya. Hubungan mereka pun semakin dekat. Rani tak segan mengirim candaan atau rayuan ringan. "Kalau saya ikut kamu kerja jadi kurir, kira-kira kamu mau ajak saya keliling naik motor?" tulis Rani suatu sore. Ardi membalas dengan nada bercanda. "Kalau ibu siap kepanasan dan kehujanan, ya silahkan." Rani tertawa kecil membaca pesan itu. Baginya, kebersamaan sederhana itu jauh lebih berarti daripada makan malam mewah bersama pria-pria yang dulu mendekatinya. Beberapa hari kemudian, Rani benar-benar meminta Ardi menemaninya jalan-jalan dengan motor. "Ardi, besok kamu ada waktu? Saya ingin keluar sebentar, tapi tidak usah dengan mobil. Kita pakai motor saja, biar santai." Ardi sempat terdiam. "Apa tidak sebaiknya pakai mobil saja, Bu?" Rani menggeleng. "Tidak, saya ingin merasakan hal yang berbeda. Naik motor bersamamu itu sudah cukup." Keesokan harinya, mereka benar-benar berkeliling kota dengan motor Ardi yang sederhana. Angin sore menyapu wajah Rani, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas dari semua beban. Di tengah perjalanan, Rani bersuara pelan. "Ardi, terima kasih. Kamu mungkin tidak sadar, tapi kamu membuat saya merasa dihargai apa adanya." Ardi melirik sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu. Tidak ada maksud apa-apa." Namun di balik ucapannya, ia juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Melihat Rani tertawa lepas membuat hatinya hangat. Ia sadar, wanita itu bukan hanya seorang janda kaya, tapi seorang manusia yang benar-benar butuh perhatian. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat. Rani tak segan mengirim candaan atau rayuan ringan. "Kalau saya ikut kamu kerja jadi kurir, kira-kira kamu mau ajak saya keliling naik motor?" tulis Rani suatu sore. Ardi membalas dengan nada bercanda. "Kalau ibu siap kepanasan dan kehujanan, ya silahkan." Rani tertawa kecil membaca pesan itu. Baginya kebersamaan sederhana itu jauh lebih berarti daripada makan malam mewah bersama pria-pria yang dulu mendekatinya. Beberapa hari kemudian, Rani benar-benar meminta Ardi menemaninya jalan-jalan dengan motor. "Ardi, besok kamu ada waktu. Saya ingin keluar sebentar. Tapi tidak usah dengan mobil. Kita pakai motor saja, biar santai." Ardi sempat terdiam. "Apa tidak sebaiknya pakai mobil saja, Bu?" Rani menggeleng. "Tidak, saya ingin merasakan hal yang berbeda. Naik motor bersamamu itu sudah cukup." Keesokan harinya mereka benar-benar berkeliling kota dengan motor Ardi yang sederhana. Angin sore menyapu wajah Rani, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas dari semua beban. Di tengah perjalanan, Rani bersuara pelan. "Ardi, terima kasih. Kamu mungkin tidak sadar, tapi kamu membuat saya merasa dihargai apa adanya." Ardi melirik sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu. Tidak ada maksud apa-apa." Namun di balik ucapannya, ia juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Melihat Rani tertawa lepas membuat hatinya hangat. Ia sadar, wanita itu bukan hanya seorang janda kaya, tapi seorang manusia yang benar-benar butuh perhatian. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dalam. Rani tidak lagi menahan diri untuk menunjukkan rasa sayangnya. Ardi pun, meski masih hati-hati, mulai membalas dengan kehangatan yang sama. Malam-malam yang dulu penuh dengan kesepian, kini berubah menjadi percakapan panjang. Dari sekedar menanyakan kabar, mereka berani berbicara tentang perasaan. "Ardi, kadang saya takut. Apa saya salah merasa seperti ini padamu?" tanya Rani lewat telepon. Ardi terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan. "Saya juga bingung, Bu. Tapi yang jelas, saya nyaman berbicara dengan ibu." Kata-kata itu cukup untuk membuat hati Rani bergetar. Ia tahu hubungan ini sudah melewati batas sekedar ucapan terima kasih. Sesuatu sedang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang sulit dihindari.
Suatu sore, Ardi mampir ke rumah Rani setelah mengantarkan pesanan butik. Cuaca mendung sejak siang, dan ketika ia hendak pulang, hujan deras tiba-tiba turun. Ardi berdiri di teras sambil memandangi jalan yang basah. Waduh, deras sekali, Bu. Kalau saya nekat pulang sekarang, pasti kuyup semua. Rani tersenyum kecil. Tidak usah memaksakan diri. Masuk saja dulu. Saya buatkan kopi hangat. Ardi ragu sejenak. Apa tidak apa-apa kalau saya menunggu di sini? Tidak masalah. Rumah ini terlalu sepi kalau tidak ada tamu. Jawab Rani sambil tersenyum. Ardi akhirnya masuk. Mereka duduk di ruang tamu, menyuruput kopi yang baru saja diseduh. Obrolan yang awalnya ringan perlahan menjadi lebih dalam. Ardi, kata Rani sambil menatap cangkir di tangannya. Kadang saya iri pada orang lain. Mereka pulang kerja, disambut keluarga. Sedangkan saya pulang ke rumah besar ini hanya ditemani keheningan. Ardi menunduk. Ia bisa merasakan kesepian itu dari cara Rani bicara. Saya mengerti, Bu. Kesepian memang berat. Tapi saya yakin Ibu wanita kuat. Rani tersenyum tipis. Kuat di luar, tapi rapuh di dalam. Kalau tidak ada yang mendengarkan, rasanya hidup ini hampa. Kalimat itu membuat suasana hening sejenak. Ardi tidak tahu harus menjawab apa. Namun, ia tahu, ucapan Rani bukan sekedar keluhan biasa. Waktu berjalan, hujan tak kunjung reda. Malam semakin larut. Ardi, hujan ini sepertinya tidak akan berhenti cepat. Kalau kamu tetap pulang, bisa berbahaya. Menginaplah di sini malam ini. Ucap Rani dengan nada lembut. Ardi terkejut. Menginap? Tapi nanti orang-orang salah paham. Saya tidak enak, Bu. Rani menatapnya tenang. Jangan khawatir, rumah ini cukup besar. Kamu bisa tidur di kamar tamu. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Ardi masih bimbang. Tapi melihat derasnya hujan di luar, akhirnya ia mengangguk pelan. Baiklah, kalau begitu saya terima tawaran Ibu. Malam itu, mereka kembali berbincang. Tidak ada topik khusus, hanya percakapan ringan tentang kehidupan. Tapi suasananya terasa berbeda. Ardi, kata Rani tiba-tiba, saya bersyukur kamu hadir di hidup saya. Kamu membuat saya merasa dihargai, bukan hanya dinilai dari harta. Ardi terdiam. Hatinya bergetar mendengar pengakuan itu. Ia menunduk, lalu berkata pelan, saya juga nyaman dengan Ibu. Tapi saya takut salah langkah. Tidak ada yang salah jika perasaan itu tulus. Balas Rani lirih. Kata-kata itu menggantung di udara. Malam itu menjadi titik balik bagi mereka. Hubungan yang sebelumnya masih dibatasi, kini perlahan berubah menjadi lebih dekat. Sejak malam itu, Ardi semakin sering mampir ke rumah Rani. Kadang ia datang hanya untuk makan malam bersama. Kadang sekedar menonton televisi berdua. Ardi, kamu menonton film? Saya jarang punya teman untuk ini, kata Rani suatu malam. Ardi tersenyum. Boleh, Bu, tapi jangan film horor. Saya tidak kuat. Rani tertawa kecil. Tenang saja. Saya juga tidak suka horor. Kebersamaan itu menjadi rutinitas baru. Rani tidak lagi merasa sendirian, dan Ardi pun merasakan nyaman yang sulit ia temukan di tempat lain. Hari-hari mereka kini diwarnai dengan tawa kecil, obrolan sederhana, dan kebersamaan yang hangat. Meski belum ada kata-kata pasti tentang hubungan mereka, keduanya tahu ada ikatan yang semakin kuat. Di balik semua itu, Rani sering berpikir dalam hati, apakah ini yang disebut cinta? Sesuatu yang sederhana, tapi mampu mengisi kekosongan yang selama ini menghantui. Hubungan Rani dan Ardi semakin erat setelah malam hujan itu. Kebersamaan mereka terasa semakin wajar, seolah Ardi sudah menjadi bagian dari hidup Rani. Namun, Rani merasa mereka butuh suasana berbeda. Sesuatu yang bisa memberi ruang untuk benar-benar menikmati kebersamaan. Suatu sore, Rani mengutarakan idenya. Ardi,
Kamu pernah ke Bali? Ardi menggeleng. Belum pernah, Bu. Kenapa tanya begitu? Rani tersenyum. Saya ingin liburan ke sana. Sudah lama sekali saya tidak pergi keluar kota. Kalau kamu ada waktu, temani saya. Ardi terdiam, agak canggung. Liburan berdua, apa tidak akan menimbulkan masalah? Kenapa harus masalah? Kita hanya ingin jalan-jalan. Anggap saja refreshing. Jawab Rani dengan tenang. Setelah beberapa kali diyakinkan, Ardi akhirnya setuju. Mereka pun berangkat beberapa hari kemudian. Sesampainya di Bali, Rani sudah memesan sebuah villa yang tenang dekat dengan pantai. Suasana berbeda langsung terasa. Tidak ada rutinitas butik, tidak ada pekerjaan paruh waktu, hanya mereka berdua yang ingin menikmati waktu bersama. Di pagi pertama, Rani mengajak Ardi berjalan di tepi pantai. Pasir putih menyentuh kaki mereka. Angin laut bertiup lembut. Indah sekali, Bu. Saya baru pertama kali melihat laut sejernih ini. Ucap Ardi sambil menatap hamparan biru. Rani menoleh padanya. Senang bisa berbagi momen ini denganmu. Hari-hari di Bali dipenuhi kebersamaan sederhana. Mereka menikmati sunset di tepi pantai, berbagi cerita sambil duduk di pasir, tertawa melihat tingkah wisatawan asing, bahkan berenang bersama di kolam villa. Semua terasa alami, tanpa perlu dibuat-buat. Suatu malam, mereka duduk di teras villa, ditemani suara ombak dari kejauhan. Lampu taman berkelip lembut. Ardi, kata Rani perlahan. Saya tidak tahu bagaimana harus menyebut hubungan kita. Tapi jujur, kamu sudah mengisi kekosongan yang selama ini saya rasakan. Ardi menatapnya dengan serius. Saya juga merasakan hal yang sama, Bu. Awalnya saya hanya ingin membantu, tidak ingin terlibat lebih jauh. Tapi sekarang, saya tidak bisa menolak perasaan ini. Rani tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kamu tidak tahu betapa berharganya itu bagi saya. Sejak malam itu, keduanya semakin berani mengungkapkan perasaan. Mereka tidak lagi hanya sekadar teman dekat. Rani merasa Ardi adalah pria tulus yang selama ini ia cari. Sementara Ardi menemukan sosok dewasa yang penuh kasih sayang dalam diri Rani. Keesokan harinya, mereka makan malam di sebuah restoran tepi pantai. Lilin di atas meja menyala lembut. Ombak menjadi musik latar alami. Ardi, ujar Rani sambil menatapnya. Apakah kamu yakin dengan pilihan ini? Hubungan kita tidak akan mudah. Usia, status, pandangan orang, semuanya bisa jadi hambatan. Ardi menarik nafas panjang. Saya tahu, Bu, tapi saya tidak peduli apa kata orang. Saya hanya tahu bersama ibu saya merasa tenang. Dan itu cukup bagi saya. Jawaban itu membuat Rani semakin yakin. Selama bertahun-tahun, ia dikelilingi pria yang hanya mengejar hartanya. Kini, di hadapannya ada sosok pemuda sederhana yang melihat dirinya sebagai manusia, bukan sekedar janda kaya. Liburan itu menjadi titik penting. Bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi sebuah perjalanan yang memperkuat ikatan mereka. Saat berjalan pulang dari pantai, Rani bergumam dalam hati. Kalau kebahagiaan sederhana ini bisa aku pertahankan, mungkin inilah cinta sejati yang selama ini kucari. Sepulang dari Bali, suasana hati Rani dan Ardi terasa berbeda. Mereka tidak lagi menutupi perasaan, dan keyakinan di antara keduanya semakin kuat. Dalam perjalanan pulang, Rani memberanikan diri membuka pembicaraan yang lebih serius. Ardi, katanya sambil menatap ke arah jalan. Kamu pernah berpikir soal masa depan kita? Ardi menoleh sekilas. Maksud ibu, masa depan seperti apa? Rani menarik napas dalam. Saya ingin hubungan ini tidak hanya berhenti di sini. Kalau kamu sungguh serius, saya ingin kita menikah. Ardi terdiam, hatinya berdebar. Saya memang serius, Bu. Tapi, apakah keluarga ibu akan menerima saya?
Itu yang harus kita hadapi bersama, jawab Rani mantap. Beberapa hari setelahnya, Rani mengajak Ardi ke rumah orang tuanya. Saat mereka duduk bersama di ruang tamu, ayah Rani memandang Ardi dengan tatapan tajam. Jadi, kamu Ardi, usiamu jauh di bawah Rani. Apa yang bisa kamu berikan untuknya selain masalah? Suara ayah Rani terdengar tegas. Pak, saya tidak bisa menjanjikan harta atau kemewahan. Tapi, saya bisa berjanji untuk menjaga Rani dengan setulus hati. Saya ingin mendampinginya, bukan memanfaatkan apa yang ia miliki. Ibunda Rani ikut angkat bicara. Nat, kami hanya khawatir. Rani sudah dewasa, pernah gagal dalam pernikahan sebelumnya. Jangan sampai ia terluka lagi. Rani meraih tangan ibunya. Bu, ayah, saya sudah cukup lama sendiri. Kali ini saya yakin dengan pilihan saya. Ardi berbeda dengan laki-laki lain yang pernah mendekati saya. Suasana menjadi hening. Meski belum memberi restu, orang tua Rani mulai melihat kesungguhan anak mereka. Di sisi lain, Ardi juga harus menghadapi keluarganya. Saat ia menceritakan niatnya menikahi Rani, reaksi yang muncul jauh dari kata mudah. Ardi, kamu ini masih muda. Masa depanmu masih panjang. Kenapa memilih wanita yang usianya jauh di atasmu dan janda pula? Tanya ayahnya dengan nada kecewa. Ardi menjawab dengan tenang. Ayah, ibu, saya tahu pilihan ini sulit diterima. Tapi Rani membuat saya merasa dihargai dan saya tulus mencintainya. Saya tidak melihat usia atau statusnya. Saya hanya melihat hatinya. Ibunya menatap Ardi penuh cemas. Kami takut kamu menyesal nanti. Ardi menggeleng. Saya tidak akan menyesal, Bu. Justru kalau saya melepaskannya, itu yang akan jadi penyesalan seumur hidup. Butuh waktu berhari-hari, dengan percakapan panjang dan keyakinan yang terus Ardi tunjukkan, akhirnya hati orang tuanya mulai luluh. Mereka menyadari kebahagiaan anak tidak selalu sesuai dengan ekspektasi mereka. Setelah melewati proses yang penuh perdebatan, restu dari kedua keluarga akhirnya diberikan. Rani dan Ardi menggelar pernikahan sederhana namun penuh kehangatan. Tidak ada pesta mewah berlebihan, hanya keluarga dekat dan sahabat yang hadir. Dalam acara itu, ayah Rani akhirnya berkata, Ardi, kami menitipkan Rani padamu. Jaga dia baik-baik. Kalau kamu ikhlas, maka kami pun akan merelakan. Ardi mengangguk penuh hormat. Saya berjanji, Pak. Pernikahan itu menjadi awal baru bagi keduanya. Rani tidak lagi merasa sepi dan Ardi menemukan arti keluarga yang sesungguhnya. Beberapa bulan setelah menikah, kehidupan mereka justru semakin berkembang. Ardi membantu Rani mengelola bisnis butik dan toko online. Ide-ide segarnya membuat usaha Rani semakin maju. Bu, kata Ardi suatu hari sambil memeriksa laporan penjualan. Saya yakin kalau kita tambah lini produk baru, pasar akan lebih luas. Rani tersenyum. Sekarang jangan panggil saya Bu lagi, panggil saja Rani atau istrimu. Ardi tertawa kecil. Baiklah istriku, kita wujudkan itu bersama. Kebahagiaan sederhana terasa nyata. Mereka tidak lagi peduli dengan pandangan orang. Yang terpenting, mereka saling menguatkan dan membuktikan bahwa cinta sejati memang ada, meski datang dengan cara yang tak biasa. Dalam hati Rani sering berkata, ternyata hidup tidak berhenti hanya karena usia atau status. Selama ada cinta yang tulus, selalu ada harapan baru. Dan Ardi setiap kali menatap Rani, tahu bahwa pilihannya sudah benar. Ia tidak hanya mendapatkan seorang istri, tapi juga seorang sahabat, guru, sekaligus pendamping hidup. Akhirnya perjuangan yang mereka lalui membuahkan kebahagiaan. Cinta yang semula diragukan, kini berdiri kokoh. Rani dan Ardi membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal usia maupun status.